Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Calon guru penggerak Angkatan 8 di seluruh Indonesia. Dengan saya, Yeti Eka Kurniani, adalah salah satu calon guru penggerak rekognisi Angkatan 8. Di sini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya kaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Oke, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, perlu kita ketahui bahwa dalam budaya positif terdapat 6 materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, lalu ada keyakinan kelas, ada juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu ada restitusi yang kaitannya dengan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi dalam segitiga restitusi. Oke, mungkin bisa dimulai saja nggih, sambil menunggu yang lain biar waktu nggak terlalu malam. Mungkin boleh on cam Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini untuk on cam. Mbak Indri juga harus on cam nggih. Mbak Eni, ya Mbak Erci lagi makan apa ini? Makan pisang mungkin? Mas Samsul sehat. Mbak Janik mungkin bisa on cam. Oke. Terima kasih. Ini sepertinya Mbak Ana bergabung. Selamat datang Bu Ana. Bu Ana belum ada suaranya. Oke, Bapak dan Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Oke, bisa. Kalau begitu, terima kasih saya ucapkan untuk semua Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu sehat? Oke, terima kasih. Pastinya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada ruangan virtual ini. Di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan budaya positif, yaitu kaitan dengan tugas saya, aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, perlu kita ucapkan alhamdulillah ya, bahwa kita diizinkan untuk bertatap muka walaupun dengan virtual. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya bisa terlihat? Bisa. Oke. Baik, Bapak Ibu, di sini adalah tentang pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Saya, Yeti Eka Kurniani, adalah calon guru penggerak rekognisi dari Angkatan 8. Di sini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua atau berbagi tentang budaya positif. Baik, di dalam budaya positif di sini ada 6 materi pokok yang dipelajari. Yang pertama adalah kaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas,
kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu lanjut, kita akan berbicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini adalah sesuai dengan pemikiran konsepsi keteladanan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di situ Ki Hajar juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kaitan dengan hukuman, apakah itu perlu untuk mendisiplinkan siswa kita? Mungkin ada yang mau menjawab? Sangat perlu sekali. Oh, baik. Oke, Bu Ana, terima kasih. Menurut Bu Ana bahwa hukuman itu perlu. Kenapa Bu Ana mengatakan bahwa memberi hukuman pada anak itu perlu? Bu Ana bisa menyampaikan? Jadi anak itu perlu hukuman atau lebih tepatnya sanksi ya. Hukuman kalau hukuman itu kok terdengar seperti Oke, baik. Sangat luar biasa. Big applause untuk Bu Ana. Bahwa menurut Bu Ana, mungkin itu adalah lebih tepatnya itu bukan hukuman, tapi adalah sanksi untuk mendisiplinkan siswa. Baik, lanjut Bapak Ibu. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal apakah yang harus kita terapkan kepada anak didik kita? Yaitu pastinya Bapak Ibu hebat tahu di sini bahwa nilai-nilai kebajikan universal di sini yaitu kita menerapkan atau kita itu sekarang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada menjadikan anak didik kita itu bernalar kritis, kemudian mandiri, bergotong royong, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka itu nanti bisa berkebinekaan global. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita untuk menjadikan mereka itu mempunyai karakter dan budi pekerti yang baik. Oke, kalau tadi Bu Ana menyampaikan bahwa hukuman itu perlu. Dan di sini sepertinya tadi di dalam room chat ada yang menjawab, kalau tidak salah dengan Bu Santi ya, sepertinya menjawab bahwa hukuman tidak perlu. Menurut Bu Santi, kenapa itu tidak perlu? Karena menurut saya hukuman itu untuk sesaat hanya tidak Oke, baik. Karena menurut Bu Santi, jika hukuman diterapkan akan membuat anak didik kita itu merasa tidak nyaman. Pastinya mereka itu mungkin akan melakukan sesuatu karena mungkin ada rasa
takut. Seperti itu nggih Bapak dan Ibu. Baik, kita akan lihat di sini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang seseorang itu melakukan sesuatu itu karena biar tidak dihukum. Contoh, seorang anak berangkat lebih awal sebelum jam 7. Mereka tergesa-gesa. Karena apa? Nanti kalau telat takut dihukum. Nanti kalau telat takut disuruh keliling lapangan. Nah, itu salah satunya. Sebuah perilaku yang untuk menghindari suatu hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin seorang anak ingin mendapatkan nilai baik gitu, mungkin nilai 100 dengan tujuan bukan karena mereka itu menunjukkan atau menghasilkan memang benar-benar mereka itu pandai, tapi karena mereka itu ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Nanti jika saya itu nilai 100, pasti Bu Guru akan memberikan saya hadiah. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tidak usah jauh-jauh ke anak didik kita. Kita saja mungkin melakukan sesuatu karena sebuah motivasi. Contoh, dengan kaitannya absen siaba di pagi hari. Mungkin saat ini kita itu ada yang termotivasi agar mungkin tidak mendapatkan hukuman. Hukuman di sini karena kaitannya dengan potongan PPP. Nah, maka itu harus berangkat lebih awal, berangkat lebih pagi gitu untuk terhindar dari hal itu. Nah, ada juga mungkin karena memang sadar diri bahwa sesuatu yang kita lakukan adalah karena memang menghargai diri kita sendiri, bukan karena untuk suatu hukuman, bukan karena untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan, tapi memang kita itu berawal dari diri kita sendiri, dari hati kita, di mana kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, di mana kita itu adalah mencerminkan sebuah tanggung jawab. Memang itu sudah bagian dari apa yang harus kita lakukan. Nah, kaitan dengan hukuman dan penghargaan restitusi, di sini bisa dilihat. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Biasanya ketika kita menerapkan sebuah hukuman, itu adalah masuk pada identitas gagal. Karena apa? Kadang sebuah hukuman itu adalah menghasilkan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Menjadi tidak nyaman untuk murid. Kemudian kadang itu bisa membuat anak-anak itu tidak nyaman atau merasa sakit hati itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, merasa bahwa mereka itu adalah korban gitu, tidak mendapatkan sebuah keadilan. Lalu, jika menjadi identitas sukses, di mana kita itu menanamkan sebuah disiplin. Nah, seperti tadi, bahwa disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensinya sesuatu yang terjadi. Contoh konsekuensinya misal ada sebuah kesepakatan. Jika siswa telat, maka konsekuensinya mereka mungkin harus keliling lapangan 2 kali. Nah, itu mungkin karena sudah ada kesepakatan. Jadi konsekuensi itu lebih cenderung ke sesuatu yang sudah disepakati bersama. Jadi jika saya telat, konsekuensinya mungkin saya membersihkan WC. Jika saya itu tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya saya akan menuliskan 10 kali ulang. Nah, itu sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, ini kadang menjadikan mereka itu disiplin. Kemudian, tapi konsekuensi ini juga akan membuat siswa itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kadang ini juga korban itu bisa diabaikan. Mereka tidak merasa menjadi korban karena memang udah ada konsekuensi. Nah, lalu tentang restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan di mana ini menyadarkan anak sudah merasa bahwa melakukan kesalahan dan bagaimana mereka itu memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini biasanya kalau kita menerapkan restitusi, maka ini akan menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mereka tidak merasa sebagai korban karena mereka itu bisa menyelesaikan masalah dari apa yang mereka buat. Baik, Bapak Ibu hebat. Lanjut, di mana di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jika hukuman, penghargaan, restitusi ini diterapkan, maka
akan menjadi dampak negatif, bisa netral, dan bisa positif. Nah, kalau negatif, contohnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, kadang mungkin ada nih seorang guru di sana gitu, suka menyampaikan kepada siswanya, awas kamu ya nanti kalau mengulangi lagi seperti itu. Nah, biasanya juga bisa dengan mode paksaan atau mendorong menyalahkan diri. Nah, ini adalah negatif. Lalu kalau netral, yaitu lakukan apa yang saya katakan. Nah, di sini akan terjadi stimulus respon yang mendorong mereka itu menjadi patuh. Lalu kalau menghasilkan positif, nah di sini nih, ini anak-anak itu bisa merasa mengontrol diri. Contoh, jika diberi pertanyaan, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini di sini nanti akan tumbuh menjadi teori kontrol gitu dan mendorong disiplin positif. Nah, ini menjadikan konsep diri yang kuat. Nah, untuk itu yang kita pelajari selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu, kenapa kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa mau menjawab. Boleh izin masuk? Boleh, Bu Hesti silahkan. Mungkin Bu Hesti akan menjawab kenapa bukan peraturan kelas. Tapi kok keyakinan kelas yang akan kita terapkan kepada siswa kita? Kalau keyakinan dari agak rempet kalau udah ada pakat ya. Jadi antara guru dan siswa kita sudah sepakat kalau untuk menjalankan itu sudah ada konsekuensi. Jadi konsekuensinya dia sudah tahu bahwa kan sudah konsekuensinya. Kayaknya penangkapanku. Oke, baik. Terima kasih Bu Hesti yang sudah menjawab. Menurut Bu Hesti bahwa keyakinan kelas itu kembali pada sebuah kesepakatan, di mana di situ sudah terjadi sebuah kesepakatan gitu. Mengapa keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian Bapak dan Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu akan mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Lalu, selanjutnya, dalam membuat keyakinan kelas, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini kalimat positifnya itu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi, kita hindari kata-kata jangan dalam menerapkan terhadap anak didik kita. Contoh, jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Nah, rubahlah kalimat-kalimat tersebut ketika kita menanamkan disiplin yang baik, disiplin positif terhadap anak menjadi, nah, makanlah sambil duduk. Atau, nah, alangkah lebih baiknya jika kamu minum dengan duduk. Nah, seperti itu. Jadi, kita hindari kata-kata jangan. Kemudian, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau
nilai kebajikan hormat. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Lalu, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatkannya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, itu bagaimana cara kita untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, lanjut Bapak dan Ibu pada kebutuhan dasar manusia berkualitas. Nah, kita sadari bahwa kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bahwa kita itu butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita nih butuh kasih sayang dan rasa untuk diterima. Seperti halnya seorang anak ya, seorang anak didik kita itu juga perlu kasih sayang dari kita, dari sesama, dan butuh diakui gitu. Kemudian kekuasaan. Lalu selanjutnya adalah kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, Bapak Ibu masuk pada restitusi 5 posisi kontrol. Ini penting nih kaitannya dengan guru. Nah, nanti jika Bapak Ibu sudah mengetahui selama ini apa nih yang sudah Bapak Ibu terapkan? Apakah Bapak Ibu itu menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa restitusi adalah menumbuhkan anak itu bisa menyelesaikan masalahnya dan menjadi lebih baik. Nah, di sini ada motivasi ya, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Contoh, posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya nih, kalau posisi kontrol sebagai penghukum, kita sebagai guru itu ketika ada anak bersalah itu langsung memarahinya, menghardik atau menunjuk-nunjuk, bahkan menyakiti atau menyindir. Gitu. Kamu itu nggak bisa itu gimana gitu. Itu langsung pakai kita nunjuk-nunjuk. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Atau kamu itu sudah telat, sekarang kamu ngosek WC gitu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita itu sebagai penghukum. Lalu bagaimana ketika kita membuat orang merasa bersalah? Misal, ada siswa kita yang datang terlambat, ya, misal namanya si Danang nih. Danang datang terlambat. Nah, datang terlambat, langsung guru piketnya, Danang, kenapa kamu itu tidak merasa kasihan sama ibu sebagai guru piket? Dengan kamu terlambat, maka nanti ibu itu akan diberi sanksi oleh kepala sekolah. Please, tolong bantu ibu untuk jangan terlambat. Nah, ini akan membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Nah, karena dia terlambat, maka dia akan merasa bersalah. Lalu sebagai teman di sini adalah biasanya kita itu mengajak anak didik kita itu dengan bicara kayak bergurau gitu. Oh alah nak, kamu kok terlambat? Ya sudah sana, nggak apa-apa. Nanti soal daftar hadir kamu yang terlambat, aman pokoknya akan ibu isikan. Nah itu biasanya kita memposisikan posisi kontrol itu sebagai teman. Lalu sebagai pemantau. Biasanya kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, apa pemantaunya? Apa konsekuensinya? Biasanya kita mengajukan pertanyaan kepada anak,
oh kamu terlambat, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Nah, nanti mungkin si anak akan bicara, iya Pak, saya tahu konsekuensinya, bahwa nanti saya akan tinggal di kelas 10 menit lebih lambat daripada anak-anak yang lain. Atau mungkin saya tahu Pak, jika saya itu terlambat, maka saya tidak akan istirahat. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu yang terakhir, posisi kontrol di sini adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan contoh. Apa yang kita yakini? Apa kamu yakini hal tersebut? Jadi kita itu membuat siswa itu yakin. Ketika ada anak itu terlambat, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tanya, Nak, kenapa kamu terlambat? Pasti anak tersebut akan menjawab, mungkin saya bangunnya kesiangan, Bu. Nah, lalu kita sampaikan lagi kepada anak tersebut, lalu bagaimana biar kamu itu tidak kesiangan datang ke sekolah besok? Nah, mungkin anak tersebut akan menjawab, saya akan bangun lebih awal. Kamu yakin akan bangun lebih awal? Yakin. Hal apa yang membuat kamu yakin? Mungkin dia akan menjawab, saya akan meminta orang tua saya atau kakak saya atau siapapun yang berada di rumah untuk membangunkan saya agar saya itu bangun lebih awal. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol. Jadi ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini, ini yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini, ini yang harus kita terapkan. Nah, di sini ada, dalam segitiga restitusi, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, dan ada menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah itu bagaimana? Yaitu di mana kita menanyakan alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah kita itu memvalidasi tindakan yang salah, hal yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin bisa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, dengan seperti ini, anak itu jadi merasa tetap percaya diri. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau seperti tadi, setelah kita, misal ada anak yang terlambat, kita tanya dulu, kenapa dia terlambat? Terus nanti kita sampaikan ke dia bahwa tidak hanya dia yang terlambat. Lalu kita bangun keyakinan dia, keyakinan untuk tidak terlambat dengan cara bagaimana. Jadi anak di sini dapat menyelesaikan sebuah masalah atau mencari solusi apa yang mereka lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah menerapkan kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Bagaimana saya membuat rancangan tindakan untuk sebuah aksi nyata. Hal yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Apa yang melatar belakangi hal itu? Di sini adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah murid mempunyai keyakinan kelas yang dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga akan tercipta budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, bagaimana tolak ukurnya nanti? Tolak ukurnya adalah murid dapat menyusun keyakinan kelas, murid dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab, kemudian terlihat tumbuhnya budaya positif sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, tindakan yang akan dilakukan adalah, yang pertama yang saya lakukan adalah sosialisasi kepada murid kelas 5 tentang keyakinan kelas, kemudian menyusun keyakinan kelas,
meminta setiap murid untuk mencermati keyakinan kelas yang sudah disusun, masukan tentang keyakinan kelas dan penerapan keyakinan kelas, lalu sosialisasi keyakinan kelas pada guru yang mengajar di kelas 5, selanjutnya sosialisasi keyakinan kelas pada orang tua, lalu pelaksanaan keyakinan kelas, pemantauan pelaksanaan keyakinan kelas, dan evaluasi pelaksanaan keyakinan kelas dan tindak lanjut. Nah, dukungan yang dibutuhkan apa saja? Nah, di sini saya mungkin membutuhkan bahan dan alat, mungkin sebuah kertas atau kapur untuk menulis di papan tulis. Nah, pihak-pihak yang terlibat adalah saya sebagai wali kelas, kemudian murid kelas 5, guru yang mengajar di kelas 5, semua warga sekolah, dan orang tua. Nah, di sini nanti saya akan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan murid, orang tua, dan teman-teman sejawat di sekolah saya. Ini di mana saya membentuk sebuah keyakinan kelas, dokumentasinya, ya, di mana anak saya sampaikan dulu apa itu keyakinan kelas, kemudian mereka menyampaikan usulan-usulan apa yang akan diterapkan. Ini adalah di mana mereka itu bebas menulis di dalam sebuah kertas. Nah, setelah saya melakukan budaya positif ini, yang hasilnya adalah tentang budaya positif kelas 5 SD Negeri Kaliligoro 2, yaitu tentang terbentuklah 9 keyakinan. Ada berusaha tidak datang terlambat, menghargai guru, menghargai teman, semangat dan belajar, disiplin, tanggung jawab, berbicara sopan, menjaga keberhasilan, dan selalu bahagia. Nah, penerapan budaya positif di sekolah, ya, ini adalah dampak yang dirasakan adalah 1, anak akan disiplin waktu, anak akan saling menghargai baik terhadap guru ataupun teman, anak punya rasa tanggung jawab, anak lebih tertib saat di dalam kelas, anak akan bersikap sopan dan santun, anak peduli dengan lingkungan dalam hal kebersihan, dan anak selalu merasa bahagia. Begitu Bapak dan Ibu apa yang saya presentasikan. Apakah bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Izin untuk stop. Izin. Baik, ya. baik Bu Hesti, silahkan. Terkait dengan terkait dengan keyakinan kelas itu tadi, semisal nih, kita kan sudah membuat keyakinan dengan anak, kita sudah membuat kesepakatan mengenai peraturan ini dan konsekuensinya ini. Terlepas dari itu, ternyata ketika anak itu melanggar dan konsekuensinya sudah tahu, tetapi ada pihak dari luar, mungkin ataukah wali murid atau yang tidak mengetahui itu, tidak setuju dengan keyakinan kelasnya itu gitu loh. Tidak setuju dengan kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Itu bagaimana kita untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu Hesti, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti ini bagaimana jika ada yang tidak setuju, begitu nggih? Padahal sudah dibuat sebuah keyakinan. Nah, apakah dengan keyakinan tersebut Bu Hesti sudah mensosialisasikannya termasuk kepada wali murid? Oh, berarti tetap harus ada sosialisasi gitu ya? Karena kan ini hanya membayangkan, belum, berarti harus memang ada sosialisasi juga dengan pihak lainnya. Tidak hanya kelasnya itu saja. Benar, Bu Hesti. Ketika kita sudah melakukan sebuah keyakinan kelas, ketika kita sudah membuatnya, maka sangat perlu kita mensosialisasikannya, apalagi termasuk terhadap wali murid gitu. Jadi apa yang kita buat agar nanti tidak terjadi miskomunikasi dengan pihak lain, kita harus sosialisasikan dulu.
selain terhadap teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah, kita juga harus mensosialisasikannya terhadap wali murid, terutama wali murid yang kelas yang kita ampu. Begitu Bu Hesti. Baik. Jadi sosialisasi tetap ada yang itu nanti kita bagaimana? Gimana Bu? Nah, ini kan tadi kesepakatan. Sudah sosialisasikanku. Tetapi ternyata itu tetap misal anaknya ikut konsekuensi. Nah, pihak dari wali itu tidak terima. Itu. Nah, perlu disampaikan juga ketika menjadi sebuah kesepakatan, ya, ketika menjadi sebuah kesepakatan, pastinya sebelum kita menentukan bahwa itu kita sepakat dengan salah satu kesepakatan, pastinya kita ambil suara terbanyak. Nah, dari anak-anak itu kan mencatat, misal di situ bahwa tidak datang terlambat, gitu kan. Nah, pasti tidak hanya satu anak yang menuliskan hal itu, bahwa untuk menjadi sebuah kesepakatan, maka harus mengambil beberapa tulisan yang dituliskan oleh anak, begitu. Nah, apabila itu sudah menjadi suara terbanyak, ya, maka mau tidak mau kan itu akan menjadi kesepakatan yang sudah valid, begitu Bu Hesti. Jadi nanti ketika disampaikan ke orang tua, disosialisasikan ke orang tua bahwa itu adalah sudah kesepakatan kelas, begitu. Sudah kesepakatan banyak siswa, begitu. Jadi kita mengambil sebuah kata kunci kesepakatan itu tidak hanya dari 1-2 murid, tapi di mana itu sudah mewakili mayoritas siswa kita yang ada di kelas tersebut, begitu. Baik, terima kasih atas jawaban. Oke, terima kasih Bu Hesti. Oke, Bu Triana, silahkan. Terima kasih. Bu Yoti ada misalnya untuk keyakinan kelas kok ternyata sudah disepakati, tapi pada penerapannya siswa itu banyak yang melanggar. Ada datang terlambat. Nah, apakah itu bisa dievaluasi, diganti keyakinan agar lebih efektif? Kalau misalnya evaluasinya aku kira-kira jangkanya itu berapa bulan atau berapa satu semester atau berapa gitu. Jadi bisa nggak itu di kesepakatan keyakinan kelas agar lebih efektif. Oke, baik. Bu Santi, terima kasih. Jadi untuk sebuah kesepakatan memang ada uji cobanya. Kita juga bisa tentukan waktu sesuai dengan kesepakatan kita, apakah 2 minggu ataukah 1 bulan gitu loh. Jadi untuk mengamati, untuk mengobservasi apakah kesepakatan tersebut akan berjalan, itu sudah kita tentukan dulu di awal, jangka waktunya itu berapa lama. Nah, apabila itu tidak berjalan, maka itu bisa diganti, bisa untuk kita refleksi diri gitu. Mungkin dengan menerapkan pastinya Bapak Ibu juga sudah menerapkan bagaimana kita merubah suatu visi ya, merubah suatu impian yaitu dengan Bagja. Nah, itu bisa dievaluasi juga dengan Bagja. Terus apa yang sudah terjadi? Kendalanya apa? Ambil pelajaran dari hal itu, lalu habis itu kita jabarkan dulu nanti rencana ke depannya itu apa, baru kita terapkan kembali. Seperti itu Bu Santi. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Adakah yang lain? Jika tidak, oke, Bu Janik silahkan. Suara Bu Janik tidak terdengar. Atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Apa ya?
tidak ada suaranya, Bu Jani. Suara ini tidak terdengar, hanya suara pemirsa saja yang kami angkat. Apakah hanya saya saja atau yang lain? Halo. Dan saya memakai yang ini namun belum masuk dua ini karena kalau memakai yang ini kok kayaknya softwarenya boten. Baik, Bu Enggak, Jani. apa namanya? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya sekali ya. Kita jadi tahu gaya proses memang benar-benar bisa diterapkan untuk anak-anak apalagi sekarang kendala yang saya alami di memang kelas kebetulan saya masih kelas 3 di kelas itu ada teman untuk kebetulan kalau misalnya yang suka ribut di kelas ada salah satu anak yang ribut di dalam kelas. Pertamanya waktu hukuman yang saya berikan adalah bahwa dia tidak bisa pelajaran di kelas. Jadi saya suruh dia keluar. Akan tetapi lambat anaknya kan gitu loh. Suka sekali keluar kelas. Jadi malah hukuman yang saya berikan tadi membuat dia malah senang tidak mengikuti pelajaran di dalam kelas gitu. Karena saya memberikan hukuman misalnya dia apa di luar kelas gitu. Nah, menurut panjenengan kira-kira anak yang suka memberikan di dalam kelas sepertinya seperti apanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Janik atas pertanyaannya, sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana kita itu menangani bahwa siswa yang ribut sudah berulang kali mereka diberi dengan hukuman. Nah, itulah Bu Janik, bahwa sebuah hukuman itu lama-lama itu tidak membuat anak itu jera. Bahkan mereka itu nanti akan nanti kan kalau saya tidak mengerjakan ini, paling-paling saya cuma disuruh berdiri. Paling-paling nanti saya hanya disuruh menulis ulang atau mungkin paling-paling nanti saya disuruh mengerjakan di kantor. Nah, jadi anak sudah menebak, sudah terbiasa dengan sudah tahu jika mereka melakukan sebuah kesalahan apa dengan hukuman yang sering kita berikan, maka mereka itu tidak akan jerah. Nah, hal yang kita lakukan kembali lagi, kita terapkan sebuah restitusi, terapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita membuat anak tersebut ditanya dulu nih, kamu kenapa gitu, didekati dulu gitu. Kita adakan pendekatan terhadap anak tersebut. Kalau mereka itu sudah tahu dengan kesalahannya, buatlah dia apa yang harus dia lakukan dengan kesalahan tersebut begitu. Kalau dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, yakinkan bahwa keputusan yang dia ambil jika itu baik, maka yakinkan agar dia itu bisa melakukan apa yang sudah dia putuskan. Untuk itu, dia akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Mungkin seperti itu, Bu Janik. Jadi kita tetap menyadarkan siswa untuk tanggung jawab dengan apa yang mereka buat. Berarti namanya kita melakukan pendekan dahulu gitu. Misalnya dia sering Iya, betul. Kenapa dia melakukan hal itu? Tanyakan dulu. Apa alasan dia melakukan itu gitu. Pasti anak-anak akan menjawab. Mungkin saya melakukan ini karena bla 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 begitu. Kalau sudah, lalu apa yang harus kamu lakukan kalau kamu itu sudah berbuat seperti ini gitu. Kalau itu memang hal baik, apa yang harus kamu perbaiki? Kan seperti itu. Oh, mungkin saya harus seperti ini, Bu. Kalau itu sudah menunjukkan baik, yakinkan anak-anak bahwa mereka itu mampu untuk melakukan hal tersebut. Begitu. Jadi dengan seperti itu kita menerapkan bahwa kita itu sebagai seorang guru menanamkan posisi kontrol sebagai manajer.
Nah, dengan seperti ini, restitusi, segitiga restitusi untuk membuat keyakinan terhadap anak itu akan berjalan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup nggih Bapak dan Ibu apa yang saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia selalu, terutama bahagia ya. Kita akan menyambut tahun ajaran baru ya. Terhadap anak-anak adakan perubahan gitu. Selamat menjadi pemimpin pembelajar di mana kita itu akan menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter mulia ya. Kemudian berbudi pekerti yang baik. Pastinya kita akan menerapkan profil pelajar Pancasila di mana nanti anak-anak akan tumbuh kembang ya sesuai dengan tujuan mereka masing-masing ya. Yang terarah di mana kita nanti akan menerapkan kemerdekaan. Tapi merdeka di sini bukan berarti bebas, tapi merdeka di sini adalah kita menuntun anak-anak menjadi pribadi yang baik, mencapai tujuan yang bahagia, sesuai dengan potensi mereka yang mereka miliki. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya stop record ya. Baik Bapak dan Ibu yang ada di seluruh Indonesia, demikianlah tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Guru bergerak Indonesia maju.